di PHK, kantor aja banyak yang tutup, ini pada lulus lagi. Ya kita kan jadi prihatin bagaimana nanti mereka gitu ya. Tapi tadi firman Tuhan ya, setiap kita yang memperhatikan yang kelihatan melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan Tuhan kita tidak tahu ya apa yang terjadi, tetapi semua itu pasti yang terbaik ya. Nah, jadi malam ini temanya harusnya adalah kehidupan yang berkemenangan. Karena Tuhan Yesus telah memberikan kemenangan kepada kita. Hal ini tidak berarti bahwa kehidupan orang Kristen akan selalu indah, tanpa masalah, atau selalu berkelimpahan dan tidak pernah berkekurangan. Kunci untuk meraih kehidupan yang berkemenangan apa saja? Ulang tahun nih. Cara yang ketiga selamat ulang tahun jangan. Pas banget tadi. Penuh tantangan ya, tapi Tuhan mampu melihara kamu. Amin. Ada kepercayaan di situ. Amin. Itu ada ya. Kasih. Dalam kota besar, jadi yang terutamakan display. Kalau udah pulang kampung itu udah malam jam 1, jam 2 pulang. Disiplin maksudnya. Disiplinnya kerja, gotong royong, bantu orang tua, orang susah dibantu. Amin. Nggak ada uang kita tenaga kalau kita di kampung. Itu ya pesan. Hati-hati, bukan nyuruh kita kuliah panjang-panjang kalau ada modal. Modal itu karena hati. Hati kalau kita nekat tetap jadi. Nah, orang tua nekat, anak nekat dah jadi itu. Jangan mandang kita orang kurang. Nah, kita pulang, jangan kita lupa ini Wahyu, saya sudah datang Om. Nah itu yang diminta. Banyak-banyak yang pulang itu telepon benda ada, apa benda ada, apalagi mungkin ada sinyal di kampung. Kan kalau benar kan tidak ada sinyal. Bukan saya mentinggikan anak, bukan. Kehormatan, Pak RT boleh, oh sudah selamat. Itu kita. Ini anak kita, ini Tuhan kita. Amin. Dia yang megang kita di sini. Amin. Pak Rustam, Pak. Terima kasih Kek. Pak Rustam, Pak Alay, Mama Pedi. Wejangan. Malam semua. Puji Tuhan ya, sampai pada saat hari ini masih bisa berkumpul tempat ini, dan gak kerasa juga udah hampir 4 tahun saya di sini, hampir 5 tahun saya di sini kan. Luar biasa. Dari SMP. Udah lama, padahal berasa baru kemarin gitu, baru kemarin datang ke sana, terus diantar SMP sekolah kan, baru kayak baru kemarin gitu. Jadi lagi gitu. Jadi selagi masih kita ada waktu kerjakan kayak gitu, ada kesempatan kita lakukan semuanya kayak gitu kan. Apalagi di tempat ini pelayanan itu bukan suatu beban gitu bagi kita. Pelayanan itu kayak yang di warta itu kan ada dibilang pelayanan itu adalah sebuah kehormatan gitu kan. Jadi selama kita bisa melayani, jangan pelayanan itu biar kita kasih ke orang gitu, bukan. Karena kita bakal kecewa gitu. Kita menunggu pujian dari orang, kita bakal kecewa gitu. Jadi selama kita bisa melayani, mau itu pelayanan seberat apapun gitu kan, lakukan itu untuk Tuhan gitu kan. Karena saya juga mengalami secara pribadi, jika saya melakukan sesuatu dengan ikhlas, pasti itu enak dilakukan gitu kan. Nah, dan kesan saya di tempat ini sih banyak kesannya gitu kan, sama pemimpin, sama teman-teman semua, sama adik-adik kayak gitu kan, sama tetangga-tetangga yang kayak lagi main-main bola terus berantem gitu kan, yang diomel-omelin kayak gitu, banyak kesannya gitu kan. Dan kesan itu yang bikin banyak cerita gitu nantinya. Dan nanti kamu cerita lah sama anak kamu. kesan di sekolah. Iya, kesan saya sih banyak dari awal. Pesan? Hah? Pesannya lagi? Kesan belum selesai. Udah selesai. Ya pokoknya saya yang terkesan sih kesan yang menyenangkan semua di tempat ini. Ada yang sedih, tapi yang sedih itu pasti untuk yang bikin kita kayak terkikis sedikit gitu, tapi itu yang menguatkan lagi gitu. Kalau dipikir-pikir, kalau misalnya ditegur kayak gitu kan, wajar kalau misalnya anak muda ditegur dia ngerasa sakit hati dan merasa kayak dendam kayak gitu kan. Tapi kalau dipikir lagi, itu pesan yang buat kita kuat lagi ya gitu kan. Apalagi senior-senior yang negur kayak gitu kan, kadang juga kesal kayak gitu kan. Negurnya
ngomongnya langsung belak-belakan kayak gitu kan, itu bikin sakit hati. Cuman ya benar kayak gitu kan. KTM lagi. Buat adik junior lah sih. Buat junior soalnya buat RT juga boleh. Apa-apa. Kita wawasannya lebih luas. Yang muda yang abang kita ambil, jangan tua aja kita. Yang muda pun kita ambil kalau bagus. Kan buat pemasukan buat kita. Ya. Banyakan orang tua soalnya. Nggak apa-apa, ngomong aja. Ya, kalau saya mah bisa nerima kok. Ya, saya nggak kecil, nggak besar, nggak tua, nggak muda. Kalau baik saya ambil buat pelajaran buat saya. Ya. Ya, silakan lanjut. Nah. Pesan ya. Karena saya juga melihat kehidupan Om Wahyu kayak gitu kan, yang dari awal itu memang bukan enak kayak gitu, bukan langsung jadi kaya gitu, bukan langsung lahir langsung jadi bos gitu, yang enggak Tuhan, gitu. yang kaya itu Tuhan, kita mau Iya, simpel aja kayak gitu lah. Kan bukan nggak enak kayak gitu dari awal. ini aja kan. Jadi kadang kita juga anak asrama mikirnya di sini, aduh makanan kayak gini gitu loh, ini kayak gini gitu. Jadi waktu saya dengar Om Wahyu cerita juga, wah lebih susah dari saya kayak gitu, lebih susah dari kami yang di asrama yang sering ngeluh karena piket ini segala macam kayak gitu kan. Jadi saya juga langsung mikirnya betapa lemahnya saya kayak gitu kan, betapa lemah kita ini menyerah sampai kayak apa ya, sedikit aja masalah bikin kita langsung menyerah gitu, stop sampai di sini kayak gitu. Karena dimana kita taruh harapan gitu sama Tuhan, pasti nggak mungkin Tuhan biarkan gitu loh. Nggak mungkin Tuhan biarkan. Kita yang mengabaikan Tuhan aja, Tuhan masih mau sama kita, apalagi kita yang mengandalkan Tuhan gitu. Tuhan lebih lagi mau sama kita gitu. Kode, kasih kode. Pokoknya malu kalau anaknya yang ngomong. Kebanyakan doanya selalu di asrama. Kasih kode. Saya juga mau anak terima kasih sama Om. Seakan-akan nggak habis kata lah gitu kan, mungkin sama Om sama kami. Pertama-tama saya mau ucap syukur kepada Tuhan buat kesempatan yang telah Tuhan beri hingga kita dapat berkumpul tempat ini bersama-sama. Saya bersyukur selama saya tinggal di asrama udah 3 tahun. Saya banyak mendapat hal-hal baru gitu. Banyak hal yang dapat saya pelajari. Kesan saya selama tinggal di asrama itu banyak mengajarkan bagaimana hidup kita itu harus kayak berusaha, harus kuat gitu, dan kita melayani Tuhan. Bagaimana hidup kita itu seperti itu yang Tuhan Yesus lakukan gitu. Saya bersyukur sama Tuhan karena dalam 3 tahun ini saya boleh menyelesaikan sekolah saya. Saya berterima kasih kepada USU, Om. Sama-sama. Jadi maaf mereka ini panggilnya usul. Sedih. Tisu. Namanya di mana ada pertemuan ya ada perpisahan. Lintang ikut-ikutan. Anak cewek biasa. Sedih peyong katanya. Iya lanjut. Di asrama saya bersyukur saya diajarin bagaimana cara kayak melayani Tuhan gitu lewat pelayanan misi, dan saya juga bersyukur saya dipercayakan untuk melayani Tuhan karena apapun yang kita lakukan, apapun yang Tuhan percayakan buat kita melayani, hal apapun itu yang nggak kelihatan atau ya kita melayani di belakang, nggak harus di mimbar gitu, karena kata usul itu semuanya nilainya sama gitu di mata Tuhan. Amin. Kita tukang sapu kayak di gereja, meskipun orang-orang pada pulang, meskipun yang ya jadi singer atau WL dia di depan dilihat orang gitu, bukan dia lebih tinggi gitu nilainya, tapi itu sama gitu di mata Tuhan. Saya bersyukur saya sebelum saya kesini saya belum kayak melayani Tuhan, belum sungguh-sungguh ngikutin Tuhan, dan saya sampai saat ini banyak diubahkan oleh Tuhan dari sikap, tingkah laku, dan banyak hal-hal yang saya dapat dari asrama, kayak belajar mandiri, tiket,
Buat adik-adik kelas atau tingkat Univers, tetap semangat, semoga sampai lulus harus kuat bertahan di asrama, karena buat keluar dari orang tua itu enggak mudah gitu. Tapi kita harus sama-sama berjuang, sama-sama kuat apapun yang kita alami, kita percaya Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Amin. Ya karena memang mereka ini semua biasanya kita sama dengan kedua orang tua atau apa. Ya saya nggak tahu sih apakah ada antara anak-anak ini, anak asrama ini, kalau orang tua kandungnya menegur, mukul, ada nggak? Angkat tangan yang suka dipukul. Albert, sembuhkan. Ya karena kalau si Immanuel ini memang bapaknya nggak ada. Ada mamanya, besok dia pulang nggak ada mama. Ya memang keluarga broken home juga, tapi puji Tuhan biarlah dia nanti ketika dia nanti dewasa dia jadi bapak yang baik. Ya, dia jadi bapak yang bertanggung jawab ya buat keluarganya. Kalau mereka punya orang tua yang sibuk di hutan, sibuk di ladang, mana sempat mereka ngurus anak. Ya, jadi puji Tuhan lah ya, kita bersyukur kita dikasih kesempatan hari ini. Ya, nanti terima kasih. Selamat berjumpa lagi. Sabarlah, Bang Betul. Itu mau ya setengah doang dong. Sampaikan satu hati dari Abang sana lah naik. Makanya ikut jangan. Ngapain Mbak? Enggak ah. Lagi ngapain Mbak? Lagi ngapain Mbak? Hah? Udah. Lagi ngapain Mbak? Lagi kan Bang.